warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Martanti Agustini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemasaran strategik dan orientasi pasar. Manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Ada 3 tahapan dalam proses manajemen strategik. Yang pertama, formulasi strategi. Perusahaan melakukan analisis dan seleksi suatu bentuk kebijakan atau pola yang diinginkan sebagai bentuk panduan bagi pelaksanaan kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu implementasi strategi. Strategi yang telah diformulasikan perlu dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang diterapkan bagi seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Tahap ini merupakan bagian akhir dari tahap manajemen strategi. Perusahaan harus mengetahui apakah strategi yang dilaksanakan sesuai dengan formulasi strategi dan berjalan dengan baik. Kontribusi pemasaran terhadap manajemen strategi. Ada 4 kontribusi utama bidang pemasaran terhadap manajemen strategi. Untuk yang pertama, konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini memberikan alasan yang jelas bagi organisasi untuk mendapatkan serta mempertahankan konsumen dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu segmentasi pasar dan positioning, merupakan kontribusi yang paling penting bagi bagian yang berbeda berdasarkan kebutuhan, cara pembelian dan penggunaan produk atau jasa. Yang ketiga, segmentasi atau positioning dan definisi pasar atau bisnis. Bagi pemasaran, konsep segmentasi dan positioning merupakan poin utama dalam isu strategik. Konsep ini membimbing perusahaan mendefinisikan bisnis. Yang keempat yaitu daur hidup produk. Nilai dari daur hidup produk diturunkan dari kenyataan bahwa tahap daur hidup produk dapat digunakan sebagai indikator dalam merumuskan strategi. Selanjutnya, konsep orientasi pasar. Jika dikelompokkan, fokus penelitian mengenai orientasi pasar dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, isu mengenai definisi. Penelitian menitikberatkan pada penyusunan terhadap konsep orientasi pasar. Yang kedua, yaitu mengenai pengukuran. Penelitian menitikberatkan pada pengembangan instrumen pengukuran. Yang ketiga, tentang model. Penelitian ini menitikberatkan pada anteseden dan konsekuensi orientasi pasar dan bertujuan untuk menguji sebab dan akibat orientasi pasar dalam organisasi. Yang keempat yaitu mengenai implementasi. Penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan manajerial untuk melaksanakan orientasi pasar. Yaitu persepsi dan perilaku konsumen. Keputusan pembelian sangat ditentukan bagaimana perilaku konsumen dalam mengevaluasi setiap stimuli yang datang. Persepsi konsumen merupakan tanggapan konsumen terhadap keberadaan suatu objek dan produk meliputi pilihannya. Konsumen akan memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa berdasarkan persepsi mereka bahwa manfaat atau benefit dari produk lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan. Sekian penjelasan tentang materi pemasaran strategik dan orientasi pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.